Halo, terima kasih telah mengklik video ini. Untuk kawan-kawan yang telah mengikuti, saya ucapkan terima kasih. Oke kawan-kawan, hari ini tanaman sudah berusia yang ke-119 HST. Kawan-kawan, hari ini kita akan sepil untuk biaya perawatan, khususnya untuk memberikan nutrisi kocor. Berapa sih yang harus kita keluarkan untuk merawat tanaman cabai, khususnya memupuk tanaman cabai di umur 119 HST ini. Oke, sebelum itu kawan-kawan bisa subscribe terlebih dahulu. Nanti kawan-kawan akan terus mendapat update tentang perkembangan tanaman cabai rawit ini. Oke, kita langsung spill tanamannya terlebih dahulu. Di umur yang ke-119 HST, seperti ini sekarang penampakan buah dari tanaman cabai rawit kita kawan-kawan. Ini cenderung kecil karena kita mengurangi pupuk kimia di awal. Oke, di sini saya berusaha untuk menyampaikan poin-poin pentingnya saja kawan-kawan agar nanti videonya tidak terlalu panjang juga. Ini kita spill untuk lahan atau bagian yang kemarin terserang keriting lumayan parah. Sekarang seperti ini sudah lumayan banyak buah-buah terbentuk dan tentunya sudah lumayan lebat buahnya kawan-kawan. Ini di sini dilihat, ini efek dari pemupukan tugal kemarin. Kita telah melakukan pemupukan tugal sebanyak 2 kali kawan-kawan. Kemarin kita melakukan pemupukan sekitar 10 harian yang lalu, kita melakukan pupuk tugal kedua kawan-kawan. Dan sekarang sudah mulai ngepek. Untuk pemetikannya sekarang sudah memasuki pemetikan sekitar 14 ke 15 kawan-kawan. Di sini untuk hasilnya tidak lumayan banyak karena buahnya cenderung kecil. Untuk rawit lokalnya tidak terlalu optimal kawan-kawan, karena di sini kami sedikit keliru tentang lahan kami yang di sana. Seharusnya kami menanam itu dengan jarak yang lebih lebar lagi kawan-kawan, karena kita lihat dari situasi lahan kami di sana diapit oleh di sana sebelah kirinya itu ada rumput tinggi kawan-kawan, tentunya ada naungan pohon kelapa, kemudian bagian kanannya itu di sana juga tinggi, sehingga di sana untuk lahannya cenderung lembab dan untuk ketahanan tanamannya itu pun berbeda kawan-kawan, karena rawit lokal juga tidak seperti kaliber untuk ketahanan penyakitnya, sehingga di sana kurang optimal. Berbeda halnya dengan tanaman cabai rawit kaliber di sini. Di sini performanya sangat bagus sekali kawan-kawan. Oke, seperti ini penampakan pucuknya sekarang. Ini kita sudah aplikasikan bahan aktif azol tentunya agar tanaman pucuknya itu, daun-daun dari tanaman tidak terlalu besar dan akan memaksimalkan sinar matahari menyinari batang tanaman, khusus untuk menekan serangan jamur pada batang tanaman. Oke, sekarang seperti ini penampakannya setelah berusia yang ke-119 HST. Sekarang rencana kami melakukan pemetikan yang ke-15 kali kawan-kawan. Kemarin kita mendapatkan hasil sekitar 20 kilo. Untuk interval pemetikannya di sini kita lakukan paling tidak 2-3 hari sekali. Sejauh ini lumayan bagus kawan-kawan. Jika kita lihat dari cuaca, tentunya di sini lumayan sering terjadi hujan kawan-kawan. Sekarang seperti ini penampakannya. Untuk kawan-kawan yang penasaran tentang tata cara perawatannya dari awal, saya sudah publikasikan di sini kawan-kawan. Untuk penyepraiannya memang jarang, tapi karena menurut saya di musim penghujan ini pemupukan bawah yang paling penting, sehingga saya lebih fokus untuk mempublikasikan pada pemupukan bawahnya. Sama seperti hal yang akan saya lakukan sebentar lagi kawan-kawan, kita akan sepil pupuknya dan sepil untuk biaya dari perawatan kali ini. Oke, di sini cenderung lebat buahnya kawan-kawan, tapi ini agak kecil karena kita mengurangi pupuk di awal, khususnya di fase vegetatifnya. Oke, kita langsung saja sepil untuk pupuk yang akan kita gunakan kali ini dan kita bahas harganya kawan-kawan. Oke, masuk yang pertama. Di sini kita menggunakan KNO3 putih kawan-kawan yang kristal. Untuk kandungan pupuknya di sini nitrogennya 14, kemudian kaliumnya 46%. Hari ini kita memakai dosis 2 kilo per 200 liter air kawan-kawan. Ini lumayan tinggi tentunya. Ini juga pupuknya aman kawan-kawan, tentunya tidak terlalu membuat tanah asam setelah pemupukan. Oke, untuk harganya di sini sekitar 70 sampai 75.000 kawan-kawan per 2 kilonya. Kedua yaitu MKP. Ini terdiri dari kandungan fosfat 52% dan kalium 34%. Untuk harganya di sini sekitar 60 ribuan.
Oke, yang kedua di sini unsur pelengkapnya NPK triple 16. Di sini kita pakai setengah kilo, untuk harganya sekitar 20.000. Ini artinya 10.000 kawan-kawan per setengah kilonya. Kemudian kita tambahkan kalsium asam humat Kalha. Untuk harganya di sini sekitar 30.000 kawan-kawan. Ini kita pakai 1/4 kilo. Ini sebagai pelengkap saja, tentunya untuk mencegah atau membooster dari pH perakaran tanaman agar lebih ideal, tentunya tidak drop pada saat kita melakukan pemupukan. Oke, untuk pupuknya ini saja kawan-kawan. Ini kita simpulkan untuk harganya atau biaya dari pemupukan kali ini. Untuk KNO nya kita anggap saja 70.000, kemudian tambah 6.130, kemudian tambah 10.000 untuk NPK nya sekitar 140.000, kemudian ini lagi 7.000. Ini artinya kita paling tidak ya 150 per sekali pupuk kawan-kawan. Ini interval paling tidak 20 sampai 15 hari sekali kita lakukan. Oke kawan-kawan, ini takarannya per 200 liter air. Nanti kawan-kawan banyak yang bertanya kenapa kita encerkan dulu di ember kecil kawan-kawan. Ini dikarenakan kami di sini tidak ada takaran 200 liter air. Biasanya saya menggunakan ember yang itu kawan-kawan. Ember yang itu kita pakai 3 ember itu untuk mencari takaran 200 liter air. Sehingga biasanya saya melakukan pencampuran atau pengenceran pertama itu menggunakan 6 liter air. Nanti per embernya itu kita kasih 2 liter air untuk pengenceran pertamanya. Untuk kawan-kawan yang menonton, jika kawan-kawan ingin mencari atau lebih singkat ingin menonton, kawan-kawan bisa tekan layarnya kawan-kawan agar mempercepat videonya. Dibanding kawan-kawan nanti skip nanti ada bagian pentingnya kawan-kawan tidak lihat, nanti kemungkinan itu akan membingungkan kawan-kawan. Oke, kita langsung masuk pada pencampuran pupuknya. Oke, sebelumnya kita telah siapkan air sebanyak 6 liter kawan-kawan sebagai takaran pengenceran pertamanya. Oke, nanti per ember besarnya kita kasih 2 liter. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan KNO 3 putih dengan kandungan nitrogen 14%, kemudian kalium 46%. Di sini kita pakai 2 kilo kawan-kawan. Tentunya untuk memacu dari pembentukan buah tanaman cabai rawit kita. Tentunya ini dikarenakan kemarin kita mengurangi pupuk di fase vegetatif, buahnya cenderung kecil kawan-kawan. Oke, kita tambahkan MKP sebanyak 1 kilo kawan-kawan dengan kandungan fosfat dan kalium. Sekarang cenderung banyak kita menggunakan dosis kawan-kawan. Tentunya kami di sini pengucurannya tidak lakukan di lubang tanam, melainkan di lubang pemupukan susulan, sehingga kami berani sedikit mengangkat dosisnya. Kemudian yang ketiga di sini kita tambahkan sebagai pelengkap NPK Mutiara triple 16 sebanyak setengah kilogram. Kemudian yang ketiga di sini kita tambahkan sebagai pelengkap NPK Mutiara triple 16 sebanyak setengah kilogram. Itu kita tambahkan untuk kalsium asam humatnya atau Kalha kawan-kawan. Ini sebagai pemacu atau pembooster dari pH agar saat kita melakukan pemupukan nanti pH-nya tidak terlalu drop. Kecenderungan dari pupuk kimia kan memang begitu, sehabis kita melakukan pemupukan pasti pH tanahnya atau pH perakarannya itu terganggu dan tentunya menjadi turun atau drop. Oke, kita tambahkan sedikit saja kawan-kawan, sekitar 250 gram. Oke, kita langsung encerkan pada ember besarnya kawan-kawan. Oke, setelah merata bisa kita langsung aplikasikan pada tanaman dengan mengucurkan per lubang pupuk sekitar 250 ml.
Mari Bi nyemprot. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini tata cara kami untuk memberikan nutrisi atau memberikan booster buah pada tanaman cabai kami yang buahnya cenderung kecil. Untuk biaya atau penghabisan dana untuk melakukan pemupukan kali ini sekitar 140 sampai 150 ribu kawan-kawan untuk sekali pupuknya. Tentunya hal ini juga relatif aman atau relatif kita berani untuk lakukan karena juga dari segi harga juga masih lumayan kawan-kawan, di angka 50 ribu itu jika kita lakukan metode seperti ini itu tidak rugi kawan-kawan. Berbeda halnya ketika harga cabai rawit itu di bawah dari 30 ribu, kita bisa pertimbangkan lagi untuk melakukan pemupukan dengan elemen atau jenis-jenis pupuk yang kita lakukan kali ini. Oke, untuk kawan-kawan yang baru mampir, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe kawan-kawan. Nanti kawan-kawan akan mendapat notifikasi ketika kami mengupdate perkembangan tanaman cabai rawit ini kembali. Oke, terima kasih.